Salam dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Iwan Kurniawan dari GKI Tegal. Saudara, perenungan kita kali ini berjudul Ada Harga yang Harus Dibayar, yang didasarkan dari Filipi 2 ayat 3 dan 4. Tapi sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan indah ini ya Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama membaca dan juga untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca dan juga mendengarkan, tolong kami Tuhan agar kami tidak hanya mendengarkan saja atau merenungkannya saja, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami lemah, tetapi Engkau berkuasa, sehingga mampu membuat kami menjadi kuat. Tuhan inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita membaca surat Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 akan saya bacakan untuk kita semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan beberapa rekan penatua dari GKI Tegal hendak melawat atau menjenguk anggota jemaat kami yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit yang berada di luar kota. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, sampailah kami di depan rumah sakit itu. Namun, kebingungan melanda kami karena tidak ada tempat parkir bagi mobil yang membawa kami pergi. Tanpa ragu, kami kemudian memutuskan untuk berjalan kaki, meskipun jalannya tidak dekat. Ironisnya, saudara, ketika kami tiba di pintu masuk rumah sakit, kami dihadang oleh pihak keamanan dan kami tidak diizinkan untuk masuk bahkan dengan alasan apapun juga. Tentunya situasi ini membawa kami merenungkan apakah semua usaha kami, upaya kami akan sia-sia. Namun, ketika semangat kami hampir menyerah, saudara, muncullah secercah harapan. Ada seorang tukang kebun yang muncul dari balik semak-semak, memberikan panduan kepada kami. Dia memberitahukan bahwa ternyata ada jalan lain berupa jembatan penyeberangan. Sebuah jalur yang tidak biasa. Sehingga kami dapat pergi, kami bisa menuju ke tempat tujuan. Maka dengan perasaan lega dan hati yang penuh syukur, pada akhirnya kami tiba di ruang ICU dan kami kemudian bisa memberikan dukungan, berdoa bersama, memberikan semangat bagi pasien dan anggota keluarga yang pada waktu itu sedang mendampingi. Saudara, kisah tadi tentu membuat kita sadar bahwa ada langkah yang harus kita tempuh dan ada rintangan yang harus kita lewati. Itu adalah harga yang harus dibayar, bahkan untuk melayani sesama. Akan selalu ada hambatan-hambatan yang tak terduga. Bahkan kita diperhadapkan pada keputusan yang sulit. Dan tentunya kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Saudara, melalui Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, kita diajak untuk menghindari egoisme dan
mencari kepentingan pribadi. Prinsip ini mencerminkan dari pikiran Kristus yang secara keseluruhan dibahas dan diajarkan di pasal kedua. Artinya, ketika kita mengambil pelayanan, kita harus mendasarkannya pada pikiran Kristus, bukan pada pikiran atau kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kita akan mampu melakukannya tanpa pamrih. Dengan demikian, kita sedang mempraktikkan kerendahan hati dan kasih yang adalah karakteristik dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, siapa yang tidak senang dengan gratisan? Maka jangan heran kalau kita ini dipengaruhi oleh dunia dengan pemikiran gratisan atau mencari kenyamanan tanpa komitmen yang nyata. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 menawarkan pandangan yang berbeda, Saudara. Ada harga yang harus dibayar dalam pelayanan Kristiani, dan itu melibatkan pengorbanan waktu, kenyamanan, dan bahkan kenyamanan diri kita. Beranikah kita sebagai umat Kristen merespons panggilan ini? Panggilan yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Apakah kita berani bayar harga dengan mengatasi mental gratisan? Mungkin itu berarti kita harus meninggalkan sesuatu yang berharga, yang selama ini telah membuat kita nyaman. Mungkin kita harus merelakan waktu kita, atau bahkan merendahkan hati untuk melayani orang lain. Saudara, mari berani bayar harga ketika berpelayanan. Kita jauhkan mental gratisan dan dasarkan pelayanan kita pada pikiran Kristus yang tanpa pamrih. Sebab hidup kita ini sudah ditebus dan dibayar oleh darah Kristus yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan juga begitu menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan, mengajarkan kami tentang arti dari pelayanan, juga kerendahan hati, dan juga pengorbanan. Hari Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa kami, mengaku bahwa kami harus berani bayar harga dalam melayani Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan juga mengatasi mental gratisan yang dunia tawarkan. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami senantiasa mencari atau mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami sendiri. Bahkan pikiran kami dan juga perkataan kami selalu juga mencerminkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan hidup kami boleh sesuai dengan teladan Kristus yang begitu sempurna bagi kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi kami. Semua solusi ada Tuhan, dan Engkau menjanjikannya. Engkau akan menolong kami, menyertai kami di setiap rintangan dan tantangan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tak pernah gagal. Engkau selalu menolong kami, memberikan petunjuk bagi kami, dan juga harapan kami. Kiranya Tuhan, kami semua boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang mencerminkan kerendahan hati, yang mencerminkan karakter Kristus. Inilah Tuhan, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.